Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Triwulansari dari kelas saya SD dengan NIM 102200145 yang akan menyampaikan materi mengenai pemikiran dari Umair Chapra. Siapakah sosok Umair Chapra? Umair Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan pada 1 Februari 1933. Beliau mencetuskan pendidikan strata 1 dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cum laude di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian beliau kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Masih banyak lagi pendidikan yang beliau tempuh. Yang terakhir, beliau juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan berupa medali emas dari IOP, yaitu Islamic Officers of Pakistanis, untuk jasanya terhadap Islam dan ekonomi Islam pada konferensi pertama IOP di Islamabad. Mengapa Umair Chapra menjadi ekonom yang terkenal? Karena Chapra aktif melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian tersebut ditulis dan dibukukan dengan judul The Economic System of Islam, A Discussion of Its Goals and Nature pada London pada tahun 1970. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ekonomi senior dan associate editor pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic Development. Apa saja hasil dari pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan? Yang pertama, konsep falah dan hayatan toibatan. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Hayatan Toibatan, Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview atau pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Beliau mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan, memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Buku ini juga menjelaskan mengenai semua permasalahan inti ekonomi. Dalam permasalahan tersebut, kemudian Chapra menawarkan 3 strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain, yang pertama, mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. 2, sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. Yang ketiga, rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatan toibatan. Yang kedua, kebijakan moneter. Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan MO, yang M dimaksudkan di sini adalah peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan MO haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral, sebagian dari uang giral pada bank komersial guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. Yang tiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Yang keempat, membatasi kredit. Pembatasan ini dimaksud untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target moneter, sebab kucuran dana kepada perbankan tidak memungkinkan menemui angka yang akurat, terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. 5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaat dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.
Yang keenam, teknik yang lain yaitu Capra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudahkan proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Kembali lagi yang mengenai yang ketiga yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Capra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelarangan bunga. Yang keempat, konsep negara sejahtera menurut Islam menilai dari kegagalan sistem kapitalisme sekuler dan sosialis. Capra menegaskan kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain zakat, penghasilan dari sumber alam, dan pemungutan pajak dan pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.